Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali kita bisa berjumpa pada kesempatan malam hari ini. Bersama-sama kita akan melanjutkan pelajaran kita insyaallah mengenai kiat-kiat meningkatkan produktivitas bagi seorang muslim dengan sudut pandang syar'i. Cara-cara yang diajarkan oleh syariat, bagaimana caranya seorang muslim bisa meningkatkan produktivitasnya. Jadi kita ulangi lagi konteksnya, apa yang sedang kita bahas. Maka salah satu tools, salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan produktivitas kita adalah manajemen waktu. Manajemen waktu adalah salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan produktivitas. Bagaimana caranya dengan manajemen waktu seseorang bisa meningkatkan produktivitas? Di antaranya adalah ketika seseorang itu berhasil atau dia mampu menempatkan aktivitas yang paling cocok untuk waktu tertentu. Maka ini kunci utama. Di antara kunci utama seseorang itu bisa meningkatkan produktivitas, tempatkan aktivitas yang sesuai dengan karakter masing-masing waktu. Sudah sering kita sampaikan contoh-contohnya, misalnya Ibnu Jarir At-Tabari. Kenapa Ibnu Jarir At-Tabari bisa sangat produktif dalam menulis? Di antara alasannya karena Ibnu Jarir At-Tabari punya kebiasaan menulis di waktu yang memang paling cocok untuk menulis, yaitu ba'da zuhur, di siang hari. Sehingga dia sangat produktif dalam menulis. Contoh kedua adalah para ulama yang mereka memiliki hafalan yang sangat banyak dan sangat kuat. Kenapa sangat produktif dalam menghafal? Karena mereka menghafal di waktu yang tepat. Yang paling utama adalah menghafal itu di waktu sahur. Contoh lainnya adalah sebagian pebisnis, sangat produktif dalam bisnisnya. Kalau kita ambil contoh dari sahabat Nabi, sahabat Sakhar Al-Ghamidi, bisnisnya sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia mampu untuk berbisnis di waktu al-bukur. Apa itu waktu al-bukur nanti kita bahas. Tapi intinya kembali lagi ke pembahasan kita adalah di antara hal yang bisa membantu kita untuk meningkatkan produktivitas, kita melakukan plotting aktivitas yang sesuai dengan karakter waktu. Kalau cocok, meningkat produktivitas kita. Sehingga itulah pentingnya kita membahas sekarang, pembahasan kita adalah karakter dari masing-masing waktu. Di pertemuan sebelumnya sudah kita selesaikan pembahasan mengenai karakter waktu malam. Contohnya, orang itu produktif ketika dia di waktu malam. Masalah tidur. Tidur seseorang akan lebih berkualitas ketika dia kerjakan tidur itu di waktu malam. Karena memang ini karakter utama waktu malam. Allah ciptakan waktu malam, Allah tempatkan sakinah di waktu malam. Di antaranya ini cocok dengan tidur. Kita jelaskan lagi contohnya adalah Nabi SAW. Kenapa Nabi menganjurkan untuk melakukan safar di malam hari? Karena memang karakter waktu malam itu adalah tenang. Sedangkan safar itu karakternya tidak mengenakkan, membuat kita tidak tenang. Ketika dia berjumpa dengan karakter waktu malam yang tenang, maka apa dampaknya? Kata Nabi, dilipat bumi itu di waktu malam bagi orang yang melakukan safar di malam hari. Ini contohnya. Kita perlu tahu karakter waktu sehingga kita bisa menempatkan aktivitas yang cocok di sana. Nah, pada malam hari ini kita akan lanjutkan mengenai karakter waktu siang secara umum, belum detail. Karakter umum waktu siang seperti apa? Namun sebelum kita lanjutkan, ada satu poin yang saya terlewat untuk menyampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kalau teman-teman ingat, ini yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, mengenai definisi waktu malam dan cara kita menghitung waktu malam, cara menentukan sepertiga malam, seperenam malam seperti apa, tengah malam seperti apa. Perlu diketahui ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai batas akhir waktu malam.
Kemarin kita sebutkan batas akhir waktu malam adalah waktu subuh. Waktu subuh ditandai dengan apa? Terbitnya apa? Terbit matahari apa terbit fajar? Terbit fajar. Ya, subuh itu terbit fajar. Fajar pun ada dua, ada fajar kazib namanya, ada fajar shadiq. Maka yang menjadi standar kalau kita pakai pendapat pertama adalah terbitnya fajar shadiq. Terbit fajar shadiq, orang sudah boleh sholat subuh, azan dikumandangkan, itulah awal mula waktu siang dan awal dan akhirnya waktu malam. Ini pendapat pertama. Namun perlu diketahui ada pendapat kedua, sebagian ulama berpendapat malam itu berakhir dan siang itu dimulai dengan terbitnya matahari. Kalau kita lihat jadwal sholat kita itu ada waktu syuruk. Nah, waktu syuruk itu kalau definisi kita di zaman ini, waktu syuruk itu adalah waktu terbitnya matahari. Sehingga sebagian ulama berpendapat ketika kita berbicara tentang siang, kapan siang itu dimulai? Terbitnya matahari. Kapan malam berakhir? Terbitnya matahari. Ya, maka ada perbedaan pendapat. Ibnu Taimiyah kalau saya tidak salah berpendapat pendapat yang kedua. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berpendapat pendapat yang pertama. Ya. Tapi cukup kuat perbedaan pendapat di kalangan ulama, tapi ini sekedar referensi saja. Namun nanti dia berdampak kepada bagaimana cara kita menghitung tengah malam, sepertiga malam, karena itu kan nanti kita hitung berdasarkan total jam malam itu berapa. Baik, namun itu kita sudah selesaikan pembahasan mengenai waktu malam. Sekarang kita bergeser ke pembahasan karakteristik waktu siang sekarang. Baik, karakter waktu siang yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kita bahas secara umum siang terlebih dahulu. Nanti akan kita bahas secara detail. Teman-teman sekalian perlu Anda ketahui, nanti akan kita bahas siang itu dibagi menjadi 12 bagian kalau dalam terminologinya Arab, dan ini digunakan di dalam Al-Quran. Saya tunjukkan terlebih dahulu ya. Baik. Ini adalah istilah berbahasa Arab yang digunakan untuk menjelaskan pembagian waktu sepanjang siang. Bisa Anda lihat ada 12 penamaan untuk waktu siang, pembagian waktu siang. Ada syuruk, ada bukur, ada ghadwah, ada duha, ada hajirah, ada zahirah, ada rawah, ada asr, qasr, asil, ashi, dan ghurub. Ini banyak digunakan dalam Al-Quran. Ya, bahkan hampir semuanya digunakan dalam Al-Quran. Nah, nanti kita perlu bahas ini. Misal terkait waktu bukur. Waktu bukur yang disebutkan oleh Nabi, misalnya Nabi mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu bukur mereka. Waktu bukur itu kapan? Waktu yang diberkahi itu kapan? Sebenarnya bukur itu batasnya dari kapan sampai kapan? Ya, yang berkonsekuensi terhadap bukur ini disebutkan dalam hadis tersebut ada dua. Sahabat Sakhar Al-Ghamidi, beliau biasa berdagang dan berbisnis di waktu bukur. Makanya dia terkenal sebagai saudagar yang sukses. Nabi SAW juga diriwayatkan punya kebiasaan mengirim pasukan di waktu bukur juga. Maka ini nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita bahas detail dari 12 satuan waktu sepanjang siang ini. Ya, tapi ini sudah saya tuliskan secara berurutan. Syuruk, habis waktu syuruk datang waktu bukur. Habis waktu bukur datang waktu ghadwah. Habis waktu ghadwah datang waktu duha. Setelah duha waktu hajirah, baru zahirah. Zahirah itu zuhur. Ya, ini zuhur. Rawah itu antara zuhur dan asar. Seperti itu. Ini nanti akan kita bahas. Ini sudah detail nanti, pembagian secara detail dari waktu siang. Yang kita bahas pada malam hari ini adalah
karakteristik siang secara umum terlebih dahulu, satu kesatuan siang. Kita lihat sekarang ada beberapa karakteristik waktu siang disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu al-ba'as, atau waktu untuk bangkit atau waktu untuk bangun. Allah sebutkan ini dalam surat Al-An'am. Huwallazi yatawaffakum bil-lail. Dialah yang menidurkan kalian pada malam hari, wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, dan dia mengetahui apa yang kalian kerjakan pada siang hari. Summa yab'asukum fihi. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari. Maka siang itu disebut dengan waktu al-ba'as bagi manusia, waktu bangun, waktu bangkit siang hari. Yang kedua, Allah sebutkan di antara karakter waktu siang itu adalah an-nusyur. Apa itu an-nusyur? Sama juga dengan al-ba'as, ya. Yaumul ba'as dan yaumun nasyur. Yaumun nusyur itu bangkit, ya. Kalau hari kiamat kan nama lain dari hari kiamat, yaumul ba'as atau yaumun nusyur, hari berbangkit, hari kebangkitan. Maka makna nusyur dengan al-ba'as itu sama. Ini Allah sebutkan di dalam surah Al-Furqan. Wa huwa allazi ja'ala lakumul laila libasa wan nauma subata wa ja'alna an-nahara nusyura. Kami jadikan siang itu bagimu untuk bangkit, untuk berusaha. Ini karakter waktu siang. Allah jadikan siang untuk waktu bangun dan bangkitnya seseorang. Yang ketiga, yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran, ada sekitar 2, 3, 4, minimal ada 4 ayat yang menyebutkan tentang karakter waktu siang, yaitu mubsirah. Apa itu mubsirah? Secara bahasa adalah terang benderang. Misalnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ayat yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya dalam surat Yunus ayat 67. Huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Allah lah yang telah menjadikan malam itu bagi dirimu untuk mendapatkan sakinah, mendapatkan ketenangan di malam hari, wan nahara mubsira, dan Allah pula yang telah menjadikan waktu siang itu sebagai mubsira, sebagai waktu terang benderang. Dan beberapa ayat yang lainnya, misalnya di sini dalam surat Al-Isra disebutkan wa ja'alna ayatan nahar mubsira, sama, dan kami jadikan ayat berupa waktu siang tersebut menjadi terang benderang. Juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml, wan nahara mubsira, siang itu terang benderang. Juga Allah sebutkan di dalam surat Ghafir ayat 61, sama, wan nahara mubsira, siang sebagai waktu yang terang benderang, dalam surat Ghafir 61. Maka ini diantara karakteristik waktu siang yang ketiga, mubsira, terang benderang, Allah sebutkan. Lalu yang terakhir yang bisa saya sampaikan terkait karakteristik waktu siang adalah Allah menyebutkan waktu siang itu untuk berurusan dengan urusan yang panjang. Allah sebutkan dalam surah Al-Muzammil ayat ke-7, inna laka fin nahari sabhan tawila. Sesungguhnya pada siang hari itu engkau sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Maka sebelum sempat tampilkan di sini dari berbagai tafsir tentang apa hikmahnya dan apa tujuannya Allah menggunakan istilah al-ba'as, Allah menggunakan istilah an-nusyur, mubsira, dan as-sabh, sabhan tawila. Semuanya saya bisa simpulkan, semuanya merujuk pada penafsiran waktu siang itu merupakan waktu untuk berurusan, waktu untuk mencari rezeki, dan waktu untuk sibuk. Ini karakteristik waktu siang, ya.
Silahkan Anda cek, mesti kembali ke makna ini. Ya, tadi siang saya murojaah tapi tidak sempat saya masukkan ke draft ini. Tafsir Syekh Sa'di, tafsir At-Tabari, tafsir Jalalain demikian menyebutkan. Selalu kembali kepada makna waktu siang itu adalah waktu untuk berurusan, waktu untuk mencari rezeki, dan waktu untuk kesibukan. Intinya waktu sibuk di siang hari itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya, salah satu dalilnya tadi adalah jelas di sini Allah sebutkan. Nah, ini ya. وَجَعَلْنَا الْآيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ. Kami jadikan siang itu terang benderang supaya kalian dapat mencari karunia dari Tuhanmu. Allah jelaskan secara langsung di sana apa hikmahnya Allah jadikan siang itu sebagai mubsirah, sebagai terang benderang supaya bisa sibuk mencari rezeki di sana. Baik, sehingga ini karakteristik utama yang bisa kita simpulkan terkait waktu siang yang dia melengkapi waktu malam yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Karakteristik utama dari waktu malam adalah as-sakinah, tenang. Baik. Kemudian kalau Anda bertanya, lalu bagaimana? Oke, kita sudah sepakat waktu siang itu untuk waktu sibuk, waktu bekerja, waktu berurusan dengan berbagai hal. Kalau ada yang bertanya, apakah seluruh dari waktu siang tersebut boleh kita gunakan untuk bekerja? Ya, maksudnya apakah hanya waktu-waktu tertentu saja yang dianjurkan untuk bekerja di siang hari, ataukah semuanya bisa kita gunakan? Maka jawabannya, semua waktu siang itu bisa kita gunakan untuk bekerja. Semua waktu siang. Tidak ada larangan untuk waktu tertentu tidak boleh bekerja di waktu ini, tidak ada larangannya. Ini kita simpulkan dari hadis berikut dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini hadis yang menarik teman-teman, silahkan diperhatikan. Banyak faedahnya sebenarnya, akan kita ambil sebagiannya di sini. Kata Nabi kita Muhammad SAW, "Masalukum wa masalu ahli al-kitabain kamasali rajulin ista'jara ujra." Permisalan kalian dengan ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani seperti permisalan seseorang yang dipekerjakan, diberi upah. Faqal, maka ditanyakan kepada mereka, "Man ya'malu li min ghudwah ila nisfin nahar?" Siapa yang bisa bekerja untukku dari waktu ghudwah? Coba perhatikan, di sini Nabi menggunakan istilah ghudwah. Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Batas waktu ghudwah itu kapan? Kalau kita lihat tadi urutannya, waktu ghudwah kapan? Sebelum waktu duha. Sebelum datangnya waktu duha. Nabi gunakan istilah waktu ghudwah. Siapa yang mau bekerja sebelum waktu duha sampai datangnya tengah hari, dia akan dibayar 1 qirat, upahnya 1. Maka kata Nabi kita Muhammad SAW, bekerjalah ketika itu orang-orang Yahudi, al-Yahud. Lalu ditanya lagi, siapa yang mau bekerja dimulai dari tengah hari sampai datangnya waktu asar, dia dibayar sama 1 qirat. Maka bekerjalah waktu itu orang-orang Nasrani. Yang ketiga kata Nabi kita Muhammad SAW, ditanya lagi, siapa yang mau bekerja dari waktu asar sampai terbenamnya matahari, dia akan dibayar 2 qirat. Maka kata Nabi kita Muhammad SAW, fa'antumhum, maka itulah pekerjaan kalian orang-orang Islam. Jadi tujuan utama Nabi SAW menyampaikan hadis ini adalah Nabi ingin menunjukkan di antara nikmat Allah kepada kita umat Muhammad, dan di antara karakteristik umat Muhammad adalah umat Muhammad itu dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala amal-amal yang ringan namun pahalanya besar. Ringan dibandingkan dengan pekerjaan umat-umat sebelumnya, amal mereka.
Dari mana kita bisa menyimpulkan ringan tersebut? Dari timbangan waktu. Orang bekerja, yang pertama orang-orang Yahudi bekerja dari waktu ghudwah sampai waktu tengah hari, pekerjaannya panjang dan dia mendapatkan rasa panas di sana. Mulai memuncak panas. Dia bekerja di waktu itu, upahnya cuma satu. Berat. Orang Nasrani bekerja dari waktu siang ketika panas memuncak, kemudian mulai mendingin menuju waktu asar. Upahnya juga cuma satu. Tapi kita umat Islam bekerja dari waktu asar. Waktu itu sudah sejuk, sudah teduh, sampai datangnya waktu maghrib. Singkat, sejuk, tenang, upahnya dua. Ini karakter orang Islam seperti itu. Karakter umat Islam, maaf. Pekerjaan-pekerjaan kita itu kalau dibandingkan dengan amal-amal orang terdahulu tidak ada apa-apanya, teman-teman sekalian. Ya, tipikal amal orang terlebih dahulu, orang-orang zaman dulu itu berat-berat. Ya, amal yang mereka kerjakan itu adalah amal yang berat. Salah satu contohnya adalah puasa. Ya, perlu Anda ketahui puasa itu di zaman dulu tidak seperti zaman kita sekarang. Puasa umat-umat terdahulu, mereka cuma punya kesempatan makan satu kali sebelum tidur. Jadi orang kalau tidur sudah habis kesempatan dia untuk makan. Ya, makanya ada cerita di zaman awal Islam kan syariat puasa masih seperti ini. Ada sahabat yang dia bekerja sampai waktu maghrib, pulang ke rumah kecapean, ternyata di rumah tidak ada makanan. Istrinya keluar mencarikan makanan. Karena dia kelelahan, dia tertidur. Istrinya pulang membawa makanan, dia sudah tidak punya kesempatan untuk makan lagi. Akhirnya dia 2 hari non-stop berpuasa. Syariat awal Islam puasa seperti ini, masih sama dengan puasanya umat-umat terdahulu. Akhirnya Allah ubah syariat Islam seperti ini, syariat puasa seperti ini, sebagaimana kita sekarang. Akhirnya lebih ringan dan pahalanya lebih besar. Ya, ini contohnya. Nah, namun bukan itu yang menjadi pelajaran utama kita. Yang menjadi pelajaran utama kita adalah Allah memberikan permisalan orang yang bekerja dari waktu ghudwah sampai waktu maghrib tidak ada masalah. Semuanya boleh digunakan untuk bekerja. Karena prinsipnya, kaidahnya, kalau Nabi SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi SAW memberikan permisalan, maka permisalan tersebut adalah sesuatu yang boleh. Tidak mungkin Nabi SAW memberikan permisalan untuk sesuatu yang haram dikerjakan, tidak mungkin. Makanya Imam Bukhari, berdasarkan hadis ini, Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari, ya meskipun bukan beliau yang menulis, tapi dalam Sahih Bukhari disebutkan judul bab yang membawakan hadis ini adalah bolehnya memperkerjakan seseorang dengan upah tertentu dengan batasan waktu tertentu. Dalilnya hadis ini. Ya, dia diupah cuma musiman, ya, sampai waktu zuhur saja. Diupah zuhur sampai asar. Part time seperti itu dengan upah tertentu, waktu kerja tertentu, seperti ini boleh. Imam Bukhari berdalil demikian. Nah, sehingga kita boleh, meskipun ini hanya permisalan, kita menyimpulkan hukum dari ini boleh. Maka di antara kesimpulan hukum yang kita ambil, tidak ada larangan tertentu tidak ada larangan bekerja pada waktu tertentu sepanjang waktu siang itu. Kita boleh bekerja sepanjang waktu siang. Baik. Prinsip yang berikutnya terkait waktu siang. Prinsipnya adalah, saya sampaikan judulnya terlebih dahulu, waktu pelaporan amal harian itu harus kita utamakan. Jadi di sepanjang waktu siang, sepanjang waktu siang itu akan ada 2 waktu di mana amal kita akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amal kita itu dilaporkan secara bertahap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 3 laporan amal. Yang pertama adalah laporan tahunan, yang kedua adalah laporan mingguan, yang ketiga adalah laporan harian. Laporan tahunan itulah yang dilaporkan pada bulan Sya'ban. Saya bawakan hadisnya di sini. Ketika Nabi SAW ditanya tentang apa alasan beliau sangat banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Ya, apa alasan Nabi SAW itu sangat banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Nabi sebutkan
wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Itu adalah bulan di mana amal itu dilaporkan naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana shaim. Maka saya suka kalau saya dilaporkan amal saya dalam kondisi saya sedang berpuasa. Jadi pelajarannya apa teman-teman? Pelajarannya waktu di mana amal kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan untuk beramal soleh pada waktu tersebut. Nabi beramal soleh di bulan Sya'ban dengan berpuasa. Alasannya karena di bulan Sya'ban amal dilaporkan, laporan tahunan. Contoh lainnya untuk laporan bulanan, laporan pekanan. Nabi sebutkan, tu'radul a'mal yaumal isnin wal khamis, fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana shaim. Kata Nabi, amalan manusia dilaporkan kepada Allah setiap hari Senin dan Kamis. Aku suka saat amalku dilaporkan kondisiku sedang berpuasa. Ini dalil yang kedua, menunjukkan bahwasanya ketika kita tahu ada suatu waktu di mana waktu tersebut amal sedang dilaporkan kepada Allah, dianjurkan untuk beramal soleh di sana. Ini kaidahnya. Nah, sehingga ketika kita kaitkan dengan waktu harian, waktu siang, bagaimana kita merencanakan aktivitas kita di siang hari, maka ini diantara hal yang perlu kita pertimbangkan. Kapan waktu di siang hari itu amal kita dilaporkan, sehingga kalau bisa kita mengalokasikan amal soleh untuk dikerjakan di waktu tersebut. Ini diantara konsekuensinya. Kita baca kata Nabi kita Muhammad SAW, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asr. Para malaikat di malam dan siang hari mereka silih berganti mengawasi kalian, dan mereka berkumpul pada saat salat subuh dan pada saat salat asar. Kemudian para malaikat yang mengawasi kalian semalam suntuk naik ke langit. Setelah para malaikat naik, Allah akan bertanya, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian tadi meninggalkan kondisi hamba-hamba? Allah minta laporan kepada para malaikat. Ya, padahal Allah lebih tahu sebenarnya. Maka para malaikat akan mengatakan, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka dalam kondisi mereka sedang sholat, dan kami datangi mereka dalam kondisi mereka juga sedang sholat, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Maka teman-teman sekalian, ini diantara kaedahnya, waktu subuh dan waktu asar itu adalah waktu di mana amal kita dilaporkan oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu subuh dan waktu asar, ini waktu yang harus kita prioritaskan untuk amal soleh. Makanya konsekuensinya, kalau Anda ditanya, sebutkan 2 solat di antara 5 waktu solat itu yang paling afdol. Jawabannya apa? Solat yang paling afdol nomor 1 apa? Hah? Subuh atau asar? Waktu yang paling, solat yang paling afdol itu adalah waktu asar, solat asar. Ini yang pertama. Di antara semua solat yang paling afdal adalah solat asar. Nomor 2, solat subuh. Itu berkaitan dengan waktu ini. Sengaja dibuat keutamaan seperti itu karena waktu ini adalah waktu di mana malaikat melaporkan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi yang kedua, karena ini adalah amal utama, waktu utama. Zikir harian kita itu kita kerjakan kapan? Di waktu apa? Di waktu pagi dan di waktu petang. Berkaitan dengan subuh dan asar. Itu hikmahnya. Kenapa tidak diletakkan waktu zikir harian itu zikir ba'da zuhur misalnya, atau zikir ba'da isya? Namanya zikir pagi dan zikir petang. Apa hikmahnya? Karena di waktu inilah amal itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaidahnya ketika kita tahu ada suatu waktu di mana di waktu tersebut amal dilaporkan kepada Allah, kita utamakan waktu tersebut untuk beramal soleh. Yang berkaitan dengan pembahasan kita di siang hari, waktu asar dan waktu subuh, inilah dia waktunya.
Pembahasan yang berikutnya, prinsip atau kaidah yang harus kita perhatikan juga dalam kita membantu kita dalam merencanakan aktivitas harian, terkhusus di siang hari. Ini konsep ya, ini kaidah. Waktu penutup itu lebih kita utamakan. Oke? Karena banyak sekali dalilnya bahwasanya yang namanya waktu penutup itu adalah waktu yang lebih utama, terkhusus pada sepertiga terakhir. Makanya sebagian ulama itu menyebutkan umat Muhammad ini adalah umat sepertiga terakhir. Umat Muhammad adalah umat sepertiga terakhir. Apa maksudnya? Kita lihat. Yang pertama jelas hadis tadi teman-teman, hadis yang di awal sebelumnya kita baca tentang permisalan umat Islam dibandingkan dengan ahlul kitab. Orang Yahudi bekerjanya kapan? Dari waktu apa sampai apa? Dari waktu ghadwah sampai zuhur. Orang Nasrani bekerja dari kapan? Zuhur sampai asar. Umat Islam bekerja asar sampai maghrib. Ini contohnya. Umat Islam adalah umat sepertiga terakhir. Disebutkan oleh para ulama, maksudnya adalah kurang lebih waktu asar sampai waktu maghrib itu adalah sepertiga terakhir dari waktu siang. Itu yang pertama. Kita lihat contoh-contoh yang lainnya sangat banyak, menunjukkan keutamaan sepertiga terakhir dari suatu waktu, dari satuan waktu. Ya, ada 9 contoh. Saya sebutkan di sini. Yang pertama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kita pada sepertiga terakhir dari umurnya. Sepakat? Umur Nabi Muhammad berapa? 63. Ya, kurang lebih 60 tahun lah ya. Orang Arab kan memang suka menggenap-genapkan seperti itu. 60 tahun lah. Sepertiga terakhir dari 60 tahun adalah umur 40-an sampai 60-an. Maka Nabi Muhammad diutus kepada kita, berdakwah kepada kita pada sepertiga terakhir. Yang kedua, waktu yang paling afdal untuk salat malam, jelas ini sudah kita bahas kemarin. Waktu yang paling afdal untuk berdoa dan beristighfar kepada Allah adalah sepertiga yang terakhir dari waktu malam. Ya, yang utama adalah sepertiga terakhir dari waktu malam. Oke? Bahkan Yakub rela menunda untuk beristighfar nanti saja, sepertiga malam terakhir baru saya beristighfar. Ketika anak-anaknya meminta kepada Nabi Yakub, "Bapak kami tolong mintakan ampunan kepada Allah untuk kami." Kata Nabi Yakub, "Saufa astaghfiru lakum rabbi." Nanti tunggu datang sepertiga malam terakhir baru saya akan beristighfar untuk kalian. Yang ketiga, bulan haram terdapat pada sepertiga terakhir dari sepanjang tahun yang kita sedang berada di dalamnya, di antaranya saat ini Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya, meskipun saya kalau secara logika ini disebutkan oleh sebagian ulama, namun secara logika sebenarnya kurang pas ya. Kan cuma 2 bulan yang di akhir. Kan Zulqa'dah, kita sekarang berada Zulqa'dah bulan ke-11. Zulhijjah bulan 12. Ini bulan haram. Bulan haram berikutnya adalah Al-Muharram, itu bulan 1. Ya, sehingga sebenarnya lebih tepat itu 1/6. Ya. Tapi tetap pelajarannya adalah ini bagian waktu yang terakhir, yang paling afdal. Sepanjang tahun 12 bulan, di antara bulan yang paling afdal adalah 2 bulan terakhir. Contoh yang keempat, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, hari terbaiknya ada pada sepertiga terakhirnya, yaitu tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10. Tanggal 8 disebut sebagai hari apa? Hari Tarwiyah. Tanggal 9 disebut sebagai hari Arafah. Tanggal 10 disebut sebagai hari Nahr, yang disebut sebagai Idul Adha. Ya, para ulama ketika ditanya hari sepanjang tahun yang paling afdal, kalau tidak hari Arafah, hari Nahr, hari penyembelihannya itu tanggal 10 Zulhijjah. Namun yang menjadi pelajaran kita adalah dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah, yang paling afdal adalah sepertiga terakhirnya. Hari terbaik dari Ramadan adalah pada sepertiga terakhirnya. Ya, 10 hari terakhir Ramadan kan jelas ini sepertiga terakhir. Dari 10 hari terakhir bulan Ramadan, hari yang paling
besar peluang Lailatul Qadarnya adalah pada sepertiga terakhirnya, yaitu tanggal 27 dan 29. Secara probabilitas yang paling besar itu adalah di sini, 27 dan 29, sepertiga terakhir dari 10 hari terakhir Ramadan. Ya, selalu polanya sepertiga terakhir. Pada sepekan, hari terbaiknya terdapat pada sepertiga akhirnya, yaitu hari Jumat. Waktu mustajab berdoa pada hari Jumat adalah pada sepertiga terakhirnya. Ya, waktu mustajab untuk berdoa di hari Jumat adalah pada sepertiga terakhirnya. Lalu yang berhubungan dengan pelajaran kita pada malam hari ini, karakter waktu siang adalah waktu yang paling afdal dari sepanjang siang adalah terdapat pada sepertiga terakhirnya. Itulah dia waktu asar. Makanya pendapat terkuat tentang solat yang paling afdal adalah solat asar. Sama polanya, karena ini merupakan sepertiga terakhir dari waktu siang, menyebabkan waktu asar kemudian dia menjadi solat asar menjadi solat yang paling afdal. Sehingga ini menjadi pertimbangan bagi kita untuk merencanakan aktivitas sepanjang siang. Pertimbangkan bahwasanya sepertiga terakhir dari sepanjang siang itu waktu asar, itu adalah waktu yang utama untuk beramal. Sehingga demikian kita pembahasan secara umum terkait waktu siang terlebih dahulu. Barulah nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya karakteristik dari masing-masing waktu ini. Ini disebutkan oleh Abu Mansur As-Sa'labi dalam kitabnya Fiqh Lughah wa Asrarul Arabiyah, bahwasanya beliau menyebutkan ada 12 istilah berbahasa Arab yang digunakan untuk menjelaskan pembagian waktu sepanjang siang. InsyaAllah akan kita jabarkan perkara ini, pembahasan ini pada pertemuan berikutnya insyaallah. Waktu syuruk itu kapan? Ya, definisi syuruk apa? Kemudian karakteristik waktu syuruk apa? Dan amal-amal yang cocok untuk waktu syuruk itu seperti apa? Waktu bukur seperti apa? Batasnya kapan? Definisinya apa bukur? Aktivitas yang cocok untuk waktu bukur itu apa saja? Ini yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Namun untuk pertemuan kali ini kita cukupkan demikian. Masih ada waktu sedikit menjelang waktu azan, mungkin kita bisa percepat untuk tanya jawabnya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan bisa dikirimkan melalui WhatsApp atau selembar kertas untuk yang ikhwan. Kita bisa manfaatkan waktu sebelum Isya untuk menjawab pertanyaan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, jam tidur siang baiknya kapan? Nanti mungkin ada hubungannya dengan 12 waktu. Ya, nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah mengenai waktu hajirah, zahirah dan arwah. Akan kita bahas di sana nanti. Kapan waktu tidur siang yang paling pas, yang paling efektif bagi seorang muslim. Dan memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai waktu qaidullah itu kapan. InsyaAllah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Mana yang lebih utama, beramal di waktu asar atau di sepertiga malam terakhir? Tergantung apa amalnya. Kalau istighfar, doa, salat malam, jelas salat sunnah yang paling afdal dikerjakan adalah di waktu sepertiga malam terakhir. Kalau kita berbicara tentang amal diniyah, amal ibadah, ya. Kalau sore hari itu lain lagi karakternya. Salat wajib yang lebih utama adalah salat asar di sana. Kemudian di sana dianjurkan juga untuk berzikir, zikir petang seperti itu. Waktu yang paling afdal adalah untuk berzikir. Bahkan tidak dianjurkan, ya, bahkan tidak boleh hukumnya seseorang itu dia salat sunnah ba'da
asar. Tidak boleh mengerjakan sholat sunnah pada asar. Ya, sehingga tergantung amalnya apa. Baik, kita cukupkan demikian pembahasannya. Insyaallah akan kita detailkan pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah berikan kemudahan. Tidak ada sesi setelah azan Isya. Kita cukupkan demikian saja. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.